Bab 666. Pada saat ini, ekspresi Jilin sangat kaya. Dia berpikir bahwa Chen Ye akan terjebak oleh jaring merah, dan kemudian memohon belas kasihan. Dia bahkan berpikir bahwa sebelum dia meninggal, dia meminta Bai Zanyuan untuk mengizinkannya bertemu dengan Chen Ye lagi. Itu cara yang bagus. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ye memecahkan formasi. Ini adalah formasi Feng Shen kuno. Jangan bicara tentang dunia sampah Chen Ye, bahkan jika Chen Ye menyeberang ke alam suci, dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Tapi apa yang ada di depanku? Apakah ini Fan Gen Ye Chen yang dia kenal? Bahwa Chen Ye yang diejek oleh Sekte Kunlun Su yang tak terhitung jumlahnya selama 5 tahun. Orang ini yang merusak formasi dengan cara yang aneh, dan bahkan melukai pemuda berambut panjang. Nima, anak ini benar-benar mengerti metode pembentukan. Bukankah Sekte Dewa Medis menghormati Tao kedokteran? Kepala Sekte Dewa Medis hanya tahu sedikit tentang formasi. Tidak mungkin mengajari Chen Ye cara menguraikan formasi kuno. Atau itu semua karena anak ini bermainkan. Jilin merasa kepalanya semakin besar, tetapi menurut apa yang dia ketahui tentang Chen Ye, itu pasti keberuntungan. Ya, keberuntungan adalah penjelasan terbaik. Melihat bawahannya terluka, Bai Zanyuan dengan cepat mengeluarkan ramuan dan membiarkan pemuda berambut panjang itu meminumnya. Keberuntungan, tetap berpegang pada dantian. Pemuda berambut panjang bukanlah omong kosong, efek obat dari pil obat terus-menerus bertabrakan di tubuh. Setelah beberapa detik, dia pulih. Pemuda berambut panjang itu tiba-tiba berdiri, matanya penuh dengan pembunuhan. Bos, binatang kecil itu hanya manusia, formasi apa yang kita gunakan keluar dan tekan sial. Aku tidak akan mengecewakannya hari ini, aku akan bercinta itu binatang buas. Bai Zanyuan mengangguk, matanya tertuju pada pria muda di layar, dan dia sedikit tertarik pada Chen Ye. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ditemukan bahwa keberadaan arai dewa yang diberikan kuno bahkan rusak, apakah itu keberuntungan atau kekuatan? Ayo pergi, jangan bunuh anak ini dulu, aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Baik. Segera, kelompok itu membawa Jilin keluar. Ketika mereka keluar, mereka menemukan bahwa pemuda itu telah turun dari kuda, mengambil bangku entah dari mana, dan duduk dengan penuh minat. Ada sebatang rok nolka di mulutnya, dan asapnya tetap ada. Sangat santai. Munculnya Bai Zanyuan dan yang lainnya tidak menyebabkan Chen Ye berfluktuasi, dan dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk menoleh. Tampaknya diabaikan secara ekstrim. Pemuda berambut panjang itu sangat marah ketika melihat pemandangan ini. Mereka tinggal di puncak Kingsuan selama hampir 3 tahun. Kapan Anda pernah dihina seperti ini? Wah, kamu masih ingin merok nolka di sini persetan, kamu tidak dapat menemukan kematian. Chen Ye masih mengabaikannya. Tiba-tiba, suara renyah tiba-tiba terdengar, Chen Ye. Mendengar suara ini, Chen Ye terkejut, berbalik dengan tiba-tiba, dan mengarahkan pandangannya ke sosok seorang gadis kecil. Jilin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Jilin akan muncul di sini. Pada saat kritis, Jilin jelas terikat oleh formasi, tidak bisa bergerak. Chen Ye mematikan rok nolka di tangannya, mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu bersama sekelompok orang yang menculikmu ini? Jilin memutar matanya ke arah Chen Ye, tidak bisakah kamu melihat hal yang begitu jelas? Ngomong-ngomong, bukankah kamu di Huaxia? Mengapa kamu datang ke Kunlun Su? Pemuda berambut panjang melihat bahwa mereka berdua benar-benar mengobrol, dan pada awalnya sedikit terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa anak ini akan benar-benar mengenal gadis kecil ini. Kuncinya adalah bahwa kedua orang ini tampaknya berpikir bahwa mereka tidak ada. Dia melirik Bai Zanyuan, dan yang terakhir mengangguk padanya. Pemuda berambut panjang mendapat izin dan mendengus dingin, kamu binatang kecil, dan kamu masih dalam mood untuk omong kosong. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu menghancurkan dewa-dewa kuno, tidak masalah, aku berlutut di hadapanku. Raungan bergema di langit. Kemudian, pemuda berambut panjang itu bergegas menuju Chen Ye dengan badai yang dahsyat. Dia menjepit jarinya dengan cepat, dan tanah di sekitarnya bergetar. Dia menggunakan formasi untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Kekuatannya terus meningkat. Niat membunuh yang dingin sudah cukup untuk membuat siapapun jatuh ke dalam gua es. Tapi rasa dingin ini membuat Chen Ye tidak bereaksi sama sekali, dan dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, seperti melintasi gunung dan sungai. Pada saat yang sama, puntung rok nolka yang padam tampak mengembun di telapak tangannya.
Paket menyebalkan yang tak terhitung jumlahnya. Wosh, sebuah suara, ditembakkan secara langsung. Begitu puntung Rock 0K itu ditembakkan, bumi bergetar hebat. Seperti anak panah tajam yang menembus langit. Di sisi lain, sosok Chen Ye berdiri dengan bangga di dunia, dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah akhir telah diputuskan. Binatang kecil, aku masih memikirkan puntung Rock 0K. Sebelum pemuda berambut panjang itu selesai berbicara, dia merasakan darah menggumpal di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar menghancurkan puntung Rock 0K. Tapi pemandangan aneh muncul. Jaring emas besar tiba-tiba muncul. Formasi ini tampaknya akrab, ternyata itu adalah formasi dewa kuno yang dianugerahkan. Pihak lain sebenarnya tahu formasi kuno ini. Itu bahkan diberikan kepadanya. Formasi kunci lawan tampaknya merupakan perpaduan antara langit dan bumi, dan itu lebih kuat daripada pemuda berambut panjang. Jaring emas menutupi segalanya, dan pemuda berambut panjang itu merasa ada sesuatu yang salah, dan tanpa sadar ingin menghindar. Tetapi dia menemukan bahwa jaring emas tidak dapat dipercaya sama sekali, dan sebelum dia mendekat, dia membungkusnya. Hampir seketika, pemuda berambut panjang itu terjebak oleh jaring emas. Jaring besar terus mencari, dan pemuda berambut panjang sangat menderita. Garis bekas luka mengejutkan, dan bahkan darah terus mengalir. Apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana aku menghancurkan formasi dewa kuno yang kamu berikan? Karena formasimu terlalu sampah. Suara acuh tak acuh Chen Ye jatuh. Kemudian, dengan 5 jari, dia menyedot pemuda berambut panjang itu. Mencubit leher lawan dengan keras. Selama Anda bergerak sedikit, Anda pasti akan mati. Beberapa orang di sekitar Bai Zanyuan melihat bahwa pemuda berambut panjang itu benar-benar terjebak, dan salah satu dari mereka memegang pedang panjang dan menikam Chen Ye. Menakjubkan. Pihak lain jelas ingin membunuh Chen Ye. Tidak ada yang tersisa. Chen Ye tampak agak dingin, dan meraung. Keluar dari sini. Detik berikutnya, Chen Ye menjepit jarinya, dan seni pedang terbentuk secara langsung. Cahaya pedang menembak dengan liar. Ledakan. Cahaya pedang meledak, dan cahaya dingin meroket. Momentum itu seperti letupan yang menghancurkan debu, merobek udara, dan meledak dengan percikan api. Bang! Jiang Wang bertabrakan dengan pria yang menembak dalam sekejap. Api meletus. Dalam gelombang udara yang tak terbatas, sosok pria itu membeku, dan pedang di tangannya langsung hancur. Tubuhnya hancur ke arah belakang. Pupil matanya penuh keheranan. Kecuali Bai Zanyuan, dia belum pernah melihat orang yang bisa menghancurkan segalanya dengan formasi. Dorongan. Dia tidak tahan lagi, gelombang udara dalam cahaya pedang Chen Ye sepertinya menembus organ internalnya, dan dia memuntahkan seteguk darah. Turki dan anjing itu rentan. Kemudian, Chen Ye Hanguang memandang Bai Zanyuan. Meskipun dia tidak mengenal Bai Zanyuan, aura pihak lain jelas, dan dia adalah kepala kelompok orang ini. Bagaimana kalau aku menukar pria kecil ini dengan gadis kecil itu? Jika tidak sama, aku akan membiarkannya menikmati siksaan. Pemuda berambut panjang yang terperangkap hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat mata dingin Chen Ye, dia masih pengecut. Baik. Suara Bai Zanyuan sangat tenang, tapi ada sedikit kemarahan dalam ketenangannya. Detik berikutnya, Jilin diusir dengan kejam olehnya. Bab 667. Chen Ye mendengus dingin, memadatkan energi sejatinya, dan menamparkan pemuda berambut panjang itu dengan telapak tangan. Pria muda itu memuntahkan seteguk darah dan menghancurkannya ke tanah. Tapi Chen Ye memeluk Jilin untuk pertama kalinya. Zheng Brokerlin dan Ji Siking membantunya berkali-kali. Dia secara alami tidak akan menyakiti Jilin. Mata Jilin melebar, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan diselamatkan oleh Chen Ye dalam hidup ini. Selain itu, ia menemukan bahwa budidaya Chen Ye tidak lagi di alam Qi, tetapi di alam Yuan nyata. Obat kuat macam apa yang diminum anak ini, sudah lama sejak saya melihatnya, dan dia telah melintasi begitu banyak alam. Juga, bagaimana anak ini bisa membentuk mantra? Chen Ye, aku benar-benar ragu kamu berpura-pura menjadi orang lain. Juga, turunkan bibi ini dengan cepat, apakah kamu ingin memakan tauku, bahkan tahu gadis kecil itu, kamu sangat tidak tahu malu. Percaya atau tidak, aku akan memberitahu saudara perempuanku. Chen Ye tersenyum, ini adalah Jilin yang dia kenal.
Dia dengan hati-hati menempatkan Jilin di kursi, dan kemudian mengeluarkan beberapa makanan ringan dari kuburan reinkarnasi. Serahkan padaku selanjutnya. Kamu bisa menonton di samping. Beberapa bulan yang lalu, kamu pernah membantuku di Provinsi Jiangnan. Hari ini, biarkan aku membantumu. Mata Jilin melebar, melihat makanan ringan yang dijejalkan di tangannya, pikirannya hampir kosong. Pria ini sebenarnya berpikir untuk pertama kalinya untuk tidak melarikan diri, tetapi ingin dia menonton drama di sebelahnya. Mungkinkah anak ini ingin berurusan dengan Bai Zanyuan? Kekuatan formasi pemuda berambut panjang itu dan Bai Zanyuan pada dasarnya berbeda. Chen Ye gila, dan dia masih ingin menantang Master Arah Jenius pertama Kunlun Su. Apa yang baru saja dia jelaskan, tetapi Bai Zanyuan berdiri, menatap Chen Ye, dan berkata, dia adalah bawahanku, mengapa kamu masih melakukan hal seperti itu? Suara itu dingin, tanpa suhu, seperti embun beku musim dingin. Chen Ye diam-diam mengeluarkan sebatang rok 0K lagi, dia ingin menyalakannya, tetapi dia meletakkannya kembali pada akhirnya. Karena setiap kali dia merok 0K, Jilin akan memarahinya beberapa kali, jadi dia berhenti merok 0K. Dia memandang Bai Zanyuan dan berkata dengan ringan, Jilin adalah temanku. Aku sangat tidak senang kamu menyentuhnya. Jika kamu berlutut dan meminta maaf kepada temanku sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan untuk hidup. Begitu kata-kata ini keluar, Jilin tidak hanya menarik napas dalam-dalam, tetapi Bai Zanyuan dan orang-orang di sekitarnya tertawa. Seseorang berani membuat Bai Zanyuan berlutut dan meminta maaf. Apa lelucon? Kipas lipat di tangan Bai Zanyuan terbuka, dan dia berkata dengan ringan, apakah kamu tidak mengenal saya? Chen Ye mendengus dingin, siapa kamu, mengapa aku harus mengenalmu? Kamu masih punya 5 detik. Mendengar kalimat ini, Bai Zanyuan tampak sedingin es, dan di detik berikutnya, jari-jarinya terjepit, dan langit tampak berubah warna. Ki sejati yang tak terhitung jumlahnya menuju ke jari ramping Bai Zanyuan. Saya tidak ingin bergerak, tetapi sepertinya Anda juga tahu sedikit formasi. Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa itu rolling. Formasi-formasi tak terlihat terbentuk. Dan kaki Chen Ye tampaknya telah berubah menjadi magma, dan panas yang berapi-api terus menyapu. Lava melonjak. Tiba-tiba, ular magma merah datang ke arah Chen Ye. Dia menyemburkan api, dan tanpa melangkah lebih dekat, pohon-pohon di sekitarnya langsung terbakar. Formasi naga api ular gila, aku ingin kepala anak ini dipenggal. Bai Zanyuan tersenyum muram. Keagungan kejeniusan formasi pertama Kunlun Su membuat orang berdebar-debar. Jilin, yang duduk di sampingnya, mengkhawatirkan Chen Ye. Bukannya dia tidak optimis tentang Chen Ye, tetapi talenta muda dari seluruh Kunlun Su tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Bai Zanyuan di bidang formasi. Chen Ye, aku akan membantumu. Jilin meletakkan makanan ringan, dan hanya ingin memulai, tetapi Chen Ye menggelengkan kepalanya, kamu gadis. Kamu selalu berakting di depanku selama 5 tahun terakhir, apakah kamu ingin memberiku kesempatan untuk menunjukkan milikku? Keterampilan hari ini. Dia adalah Bai Zanyuan, kata Jilin. Chen Ye mengerutkan kening, tidak peduli jenis kera apa dia, atau apakah dia ayam, tidak ada gunanya di depanku. Mendengar 3 kata Bai Zanji, Bai Zanyuan hampir memuntahkan seteguk darah tua. Kemarahan menyebabkan magma dalam formasi memicu gelombang besar. Ular magma sepertinya berdiri di antara langit dan bumi, menelannya ke arah Chen Ye. Chen Ye meregangkan pinggangnya dan berkata dengan ringan, formasi ini tidak buruk, begitu saja, aku juga akan. Tapi milikku lebih maju, formasi Long Yan Shenlong. Formasi naga api gila ular berevolusi dari formasi naga api Dewa Naga. Mereka semua adalah formasi kuno, tetapi mereka tidak sama. Jari-jari Chen Ye semakin cepat. Pada saat gemuruh jatuh, Bai Zanyuan dan orang-orang di belakangnya juga muncul 1000 kaki magma. Dan magma berguling, dan naga itu meraung. Detik berikutnya, suara ledakan bergema. Kali ini, itu bukan ular magma, tapi naga api merah tua yang keluar. Munculnya naga api, suhu seluruh dunia tampaknya meningkat. Gerbang neraka sekarang terbuka. Dan ular raksasa magma melihat penampilan naga api merah. Tanpa sadar, mundur. Kekuatan aslinya benar-benar hilang. Tenggelam ke dalam lava. Pada saat ini, ekspresi Bai Zanyuan sangat sulit untuk dilihat. Siapa sangka anak ini memiliki formasi yang sama. Kuncinya adalah pencapaiannya dalam formasi sangat ditekan oleh lawan.
Bagaimana bisa? Hal seperti itu tidak pernah terjadi dalam beberapa dekade. Untuk pertama kalinya, hatinya, yang tidak pernah frustrasi, dilonggarkan. Dorongan. Seteguk darah menyembur keluar. Jelas itu adalah darah Bai Zan yang menyerang jantungnya. Bai Zanji, formasi apa lagi yang kamu miliki? Aku dalam suasana hati yang cukup baik hari ini, dan aku bersedia bermain denganmu. Chen Ye berkata dengan menarik. Jimat hidupnya belum dikorbankan, keberadaan seperti ini, dia benar-benar tidak takut. Dalam hal kekuatan, tanpa menggunakan kuburan reinkarnasi, dia belum tentu lawan Bai Zanyuan. Tetapi dalam hal formasi, bahkan pemimpin formasi harus memberi jalan kepadanya. Ini adalah jalan tertinggi di laut. Dia adalah satu-satunya yang mewarisi warisan Chen Ye di dunia. Pada saat ini, Chen Ye sangat kuat, dan momentum yang meletus dari tubuhnya seperti dewa yang berdiri di langit dan bumi. Mata besar Jilin hampir keluar. Apakah ini masih Chen Ye yang ditertawakan oleh Kunlun Su 5 tahun lalu? Dalam pertempuran formasi, bahkan Bai Zanyuan, jenius formasi pertama Kunlun Su, tidak dapat dikalahkan. Bahkan lebih memaksa membuat Bai Zanyuan memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Chen Ye sangat misterius. Ketika anak ini pergi ke China selama setengah tahun, sesuatu pasti telah terjadi padanya. Bai Zanyuan menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum muram. Wah, saya akui bahwa keterampilan formasi Anda cukup bagus, tetapi sayangnya, Anda seharusnya tidak menjadi musuh saya. Saya dulu membantai semua orang, dan saya dikejar oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di Kunlun Su. Apakah Anda tahu mengapa saya selamat? Karena aku mencari nafkah dari formasi pembunuhan. Siapapun akan ditelan oleh formasi pembunuh, termasuk kamu. Dengan raungan, kipas lipat di tangan Bai Zanyuan terbuka, dan cahaya keemasan berkedip. Chen Ye menatap cahaya yang menyilaukan tanpa rasa takut, dan bahkan mengeluarkan Rock Nol-nya dan berkata dengan ringan, apakah kamu percaya, Rock Nol-K di tanganku dapat mematahkan senjata sihir kipas di tanganmu? Bab 668 apa? Sebatang Rock Nol-K sebenarnya ingin melawan senjata ajaib di tangan Bai Zanyuan. Bai Zanyuan dan bahkan bawahan di belakangnya sedikit bingung. Bahkan terasa sedikit konyol. Tentu saja mereka tahu bahwa Rock Nol-K di tangan Chen Ye tidak memiliki aura sedikitpun. Bahkan dari sudut pandang tertentu, tidak ada yang mematikan. Bagaimana hal semacam ini menghancurkan senjata ajaib? Wajah Bai Zanyuan sangat mengerikan. Selama 5 tahun, tidak ada yang berani membencinya begitu banyak, apalagi begitu sombong. Saat itu, ketika dia mencuri harta tertinggi Zenmeng, itu adalah kipas di tangannya. Kipas ini disebut Zhengu Fan, yang terbuat dari batu susunan kuno. Ini berisi jalan pembentukan tertinggi. Nilai yang bagus. Selain nilainya, jika kipas kuno digunakan untuk memadatkan formasi, kekuatan formasi akan meningkat 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Bahkan jika itu memadatkan susunan pembunuhan, itu sudah cukup untuk membunuh orang yang tidak terlihat. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menemukan keberadaan yang dapat memblokir kipas kuno. Terlebih lagi, ada formasi pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Sebagai penyihir formasi jenius pertama Kunlun Su, di antara generasi muda, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Ditambah dengan deretan penggemar kuno ini, yang memenuhi syarat untuk menghentikannya. Jilin juga merasakan kesombongan Chen Ye, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Meskipun Chen Ye tidak tahu di mana dia mempelajari formasi, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depan Bai Zanyuan. Menggunakan Rock Nol-K melawan senjata ajaib, saya khawatir di seluruh Huaxia dan Kunlun Su, hanya Chen Ye yang berani melakukannya. Tetapi hasil dari melakukannya sudah jelas, itu adalah mencari kematian. Chen Ye, kipas di tangan Bai Zanyuan agak aneh, kamu harus hati-hati. Bai Zanyuan dicari oleh berbagai sekte karena alasan ini. Kudengar dia menggunakan benda ini untuk membunuh hampir 1000 orang. Ngomong-ngomong, Chen Ye, kamu pasti pernah mendengar reputasi Ye Jitian ketika kamu memasuki Kunlun Su. Sampai batas tertentu, orang ini sama berbahayanya dengan Ye Jitian. Jilin takut Chen Ye tidak bisa mengerti, jadi dia menggunakan Ye Jitian sebagai contoh. Ketika Chen Ye mendengar 3 kata Ye Jitian, senyum muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan rasa ingin tahu, lalu jika Bai Zanji ini bertarung dengan Ye Jitian yang kamu sebutkan, siapa yang pasti akan kamu menangkan? Jilin terkejut,
dan wajahnya menjadi aneh. Bagaimana ini dibandingkan? Keduanya tidak pernah bermain melawan satu sama lain sama sekali, dan bahkan lebih mustahil untuk bertarung. Namun, dia masih berpikir dalam-dalam selama beberapa detik dan berkata dengan serius, jika Bai Zanji dan Ye Jitian bertarung, saya pribadi lebih suka Ye Jitian. Bagaimanapun, Ye Jitian tidak tahu dari mana dia berasal dan metodenya sangat tinggi. Bai Zanji telah bersembunyi dari sekte besar selama 5 tahun terakhir, tetapi Ye Jitian ini tidak hanya tidak bersembunyi, tetapi juga muncul secara sembrono dalam menghadapi perintah pengejaran dan pembunuhan ratusan sekte. Keberadaan seperti ini pasti ada. Sebuah dasar. Tanpa disadari, Jilin juga memanggil Bai Zanyuan Bai Zanji. Karena itu sangat halus. Pada saat ini, Bai Zanyuan sangat marah ketika dia mendengar percakapan di antara keduanya. Dia tidak tahan lagi, dan hari ini dia harus menghancurkan kedua orang ini menjadi puluhan ribu keping. Tidak ada lagi keraguan, jari-jari dengan cepat terjepit, kipas kuno di tangannya bergerak dengan lembut, dan gelombang udara yang tak terlihat menyapu ke segala arah. Pada saat ini, seluruh dunia tampaknya dikendalikan oleh Bai Zanyuan. Ketika kematian sudah dekat, kamu masih dalam mood untuk mengobrol. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan apa formasi pembunuhan terhadap langit. Formasi darah pedang One House bangun. Bai Zanyuan meraung dan mengambil beberapa langkah, tubuhnya sangat ringan. Area 1000 meter adalah bidang formasinya. Di sini, dia adalah tuannya. Dalam beberapa langkah, sosoknya meledak menjadi gelombang, dan mata telanjang hanya bisa melihat bayangannya. Senyumnya menunjukkan sedikit rasa dingin, dan dia muncul di depan Chen Ye dalam sekejap mata. Dia menggenggam dengan 5 jari, dan kipas lipat di tangannya tiba-tiba berubah menjadi pedang formasi yang hebat. Pedang naik, pedang jatuh. Embusan angin bertiup, dan energi formasi di sekitarnya tiba-tiba tersapu ke arah Chen Ye. Pedang ini bahkan memecahkan udara dan tidak bisa dihentikan. Seperti binatang yang haus darah. Bai Zanyuan memiliki keyakinan mutlak, dalam formasi, tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengalahkannya. Bukan siapa-siapa. Chen Ye mengerutkan kening saat dia melihat energi pedang dan binatang raksasa itu. Dia meremehkan lawan, momentum formasi ini sangat kuat, dan bahkan kekuatan ledakan melampaui puncak tanah suci. Ketika orang kuat bertemu Bai Zanyuan ini, dia pasti akan mati. Jika dia tidak mengerti cara pembentukan, dia pasti akan menderita. Kunlun Su adalah jenius pertama yang membentuk pesulap, tapi itu bukan nama yang sia-sia. Bai Zanyuan melihat keseriusan di mata Chen Ye, dan mencibir, wah, tidak malu mati di sisiku. Setelah kamu mati, aku akan mengirim gadis kecil itu ke jalan bersamaku. Melihat bahwa pukulannya akan menyentuh Chen Ye mengangkat kepalanya dan memutar rok Nolka di jarinya dengan ringan. Aku bilang, untuk berurusan denganmu, satu batang rok Nolka sudah cukup, kenapa kamu tidak mau percaya? Setelah kata-kata itu jatuh, energi sebenarnya dari seluruh tubuh Chen Ye dimobilisasi, dan itu langsung dibungkus dengan rok Nolka di tangannya. Pada saat yang sama, jimat kehidupan dikorbankan secara langsung. Guntur dan kilat tak berujung mengelilingi rok Nolka. Rok Nolka itu melesat ke satu arah dengan semburan cahaya. Bai Zanyuan merasakan angin kencang dan guntur dan kilat di sekitarnya, dan tiba-tiba wajahnya sangat berubah. Karena arah rok Nolka persis mata formasi darah One Test Sword. Formasi ini adalah hasil dari penelitiannya selama bertahun-tahun, dan formasinya sangat tersembunyi. Mengapa pihak lain bisa mengetahuinya hanya dengan pandangan sekilas? Nak, beraninya kamu. Bai Zanyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu, suaranya yang menusuk hati bergema. Kemudian, dia dengan kasar memutar kipas lipat di tangannya, dan bahkan memulihkan kekuatan penuh dari pukulannya. Dia telah menentukan bahwa Chen Ye memahami teknik formasi, bahkan sangat mungkin bahwa keterampilan formasi masih di atasnya. Kipas lipat meledak dengan cahaya biru redup, menuju ke rok Nolka. Namun, masih terlambat. Rok Nolka itu langsung menembus mata formasi darah pedang Wanyan. Formasi di sekitarnya benar-benar hancur retakan yang tak terhitung jumlahnya mengejutkan. Tidak hanya itu, Bai Zanyuan memuntahkan seteguk darah. Begitu formasi darah pedang Wanyan hancur, dia juga diserang. Merok Nolka. Chen Ye menggenggam dengan 5 jari, dan rok Nolka yang merusak formasi langsung terbang kembali ke tangan Chen Ye. Dia berbalik sedikit dan menatap Bai Zanyuan dengan penuh minat, kamu masih sedikit lembut saat bermain formasi denganku.
Kamu tahu bahwa formasi hanyalah mainan tingkat rendah untukku. Bai Zanyuan menstabilkan tubuhnya dan mengeluarkan pil obat emas. Dia terluka, dan hanya ramuan emas yang bisa membantunya. Ketika Jilin melihat bahwa Bai Zanyuan akan meminum pil obat yang diberikan Ji Siking padanya, dia dengan cepat berkata, "Chen Ye, pil obat itu diberikan kepadaku oleh saudara perempuanku." Baik. Mata Chen Ye menyusut, dan dia melangkah keluar, hampir 10 meter. Pedang penekan jiwa di tangannya tercurah langsung, dan dia mengepalkan pedang penekan jiwa dengan erat, dan Chen Ye menebas ke arah lengan Bai Zanyuan. Meskipun wilayahnya adalah batas kenaikan abadi, tetapi dikombinasikan dengan kekuatan jimat kehidupan, pedang ini hampir melampaui alam transenden, dan bahkan melangkah ke alam suci. Berdengung. Udara bergetar hebat. Ekspresi Bai Zanyuan berubah, dia dengan cepat mengambil kembali inti emas, dan pada saat yang sama, kipas arai kuno di tangannya terhempas. Bang! Tubuh pedang dan kipas bertabrakan dengan keras, dan udara meluap. Guntur dan kilat yang tak berujung dengan panik mengalir keluar dari pedang penekan jiwa, dan bahkan naik ke kipas kuno. Bab 669. Mata Bai Zanyuan melebar, dia merasakan getaran keras di lengannya, dan dia hampir lumpuh. Tidak hanya itu, semua pakaian di tubuhnya terkoyak energi pedang yang kuat dan guntur dan kilat benar-benar menembus tubuhnya, mencoba memasuki organ internalnya. Puff! Bagaimana bisa Bai Zanyuan melawan Chen Ye jika dia tidak menggunakan formasinya? Bunga seperti rumah kaca, selain dari formasi, bukan apa-apa. Dan Chen Ye tidak hanya memahami metode formasi, tetapi juga secara paksa menghancurkan jalan berdarah di sepanjang jalan. Bagaimana orang biasa bisa menghentikannya? Puff! Bai Zanyuan memuntahkan seteguk darah lagi, dan terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan menabrak batu besar. Batu itu pecah, dan Bai Zanyuan merasa tulang-tulang di seluruh tubuhnya akan hancur. Pada saat yang sama, pil emas juga terbang, dan Chen Ye mengisapnya dengan 5 jari, dan pil emas jatuh ke tangannya. Meskipun dia sudah siap secara mental, Chen Ye masih sedikit terkejut ketika dia mendapatkan pil emas ini. Ramuan kuno memiliki kualitas yang sangat tinggi, kuncinya sempurna. Setidaknya sekarang, dia tidak bisa disempurnakan dalam waktu singkat. Selain itu, meskipun pil obat ini memiliki makna kuno, pil ini telah disempurnakan kembali dalam waktu 10 tahun. Kunlun Su sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil ini. Chen Ye bahkan memikirkan setengah dari pil realitas virtual kuno di kuburan reinkarnasi. Sekarang Tuhan yang tak terpadamkan telah muncul, dan itu dianggap diakui oleh dirinya sendiri. Sekarang saatnya untuk mencari metode pemurnian pil realitas virtual kuno dari Tuhan yang tak terpadamkan. Kalau tidak, Duan Leiren tidak akan bisa terwujud dalam waktu singkat. Jilin, kalau begitu. Dengan lemparan biasa, Chen Ye mengembalikan pil emas ke Jilin. Pada saat yang sama, pedang penekan jiwa di tangannya menjentikkan, dan dia langsung mengorbankannya. Ditutupi oleh guntur dan kilat, niat pedang yang kuat seperti pita yang melesat melintasi langit. Bagaimanapun, Bai Zanyuan harus dibunuh ketika dia dalam kondisi terlemahnya. Bai Zanyuan baru saja berdiri, ketika dia melihat Streamer datang, ekspresinya sangat panik. Brengsek. Dia bisa dengan jelas merasakan darah berjatuhan di tubuhnya, dan organ-organ dalamnya bergetar hebat. Hanya dalam beberapa pertarungan singkat, dia terluka. Jika dia tertusuk oleh Streamer ini, dia pasti akan mati. Aku tidak bisa mati. Mata Bai Zanyuan memancarkan cahaya terang, menggertakkan giginya, dan mengorbankan setetes darah. Darah dan esensi ditampar kipas kuno olehnya. Ingin membunuhku, mimpi. Dalam sekejap, barisan kipas kuno memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Lampu merah mengguncang langit, gunung dan sungai-sungai. Embusan angin tak berujung, seperti binatang raksasa, tiba-tiba meletus. Barisan kipas kuno terlepas dari tangan Bai Zanyuan pergi ke pedang jiwa. Bang! Pedang jiwa-jiwa terhempas di tempat. Aura pada bilahnya menghilang sepenuhnya. Bahkan sedikit takut pada kipas kuno. Bai Zanyuan meludahkan seteguk darah, dan memaksa setetes darah lagi. Dalam sekejap, kabut darah menutupi radius 100 meter tutupi Chen Ye sepenuhnya. Udara bahkan lebih ditekan hingga ekstrim. Binatang kecil, aku akui bahwa formasimu setinggi langit, jadi apa tahukah kamu bahwa kipas kuno adalah harta tertinggi dari aliansi formasi membunuh orang tidak terlihat hari ini? Aku bersumpah dengan darah, dan aku akan melakukannya.
Membunuhmu. Pada saat ini, mata Bai Zhan akan terbelah. Dia telah lama terbiasa menjadi sombong di bidang formasi. Tetapi pada saat ini, dia merasa kecil di Chen Ye. Dia tidak berdamai, kemarahan di hatinya telah lama menguasai kepalanya. Dia tidak mengizinkan Kunlun memiliki keberadaan yang lebih mempesona darinya. Jangan pernah izinkan. Hari ini, bahkan jika dia membayar harga kultivasi dan membakar esensi darah, dia akan menghancurkan Chen Ye menjadi puluhan ribu keping. Arai penggemar kuno, arai kuno adalah untuk membunuh, tolong Tuan untuk mengambil tindakan dan membunuh anak ini. Bai Zanyuan meraung dan berlutut menghormati yang ekstrim. Seolah menunggu sesuatu yang kuat datang. Arai penggemar kuno langsung mengepulkan asap. Detik berikutnya, hantu muncul di kipas kuno. Hantu itu memiliki tangan di belakangnya, dan napasnya sangat halus, seperti peri. Yang mengejutkan Chen Ye, sebenarnya ada artefak di kipas kuno. Napas artefak kunci sangat menakutkan. Tiba-tiba, roh artefak di kipas kuno membuka matanya, dan cahaya sedingin es melesat ke arah Chen Ye. Para junior masih mencoba untuk memindahkan orang yang dipilih oleh dewa mencari kematian. Pada saat ini, Chen Ye merasa kaku. Aura lawan sama persis dengan kekuatan besar di kuburan reinkarnasi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ada kekuatan besar yang disegel dalam benda ini. Roh artefak di kipas kuno tiba-tiba menembak, dan lengannya melambai dengan ringan. Bayangan tinju langsung kental. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Chen Ye ditutupi dengan mantra sihir yang tak terlihat. Formasi ini adalah formasi kuno kuat sampai ekstrim. Dia bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk berkomunikasi dengan kuburan reinkarnasi. Sial! Ledakan! Angin tinju meledak, dan roh alat itu seperti binatang raksasa merah, jatuh dari langit dan membanting ke dada Chen Ye dengan panik. Sangat kuat. Ini adalah satu-satunya reaksi di hati Chen Ye. Dia ingin mengorbankan jimat roh dan naga darah, tetapi menemukan bahwa koneksinya benar-benar terputus. Rasa krisis melanda, dan wajah Chen Ye sangat pucat. Terkunci oleh momentum yang kuat, Chen Ye seperti rawa, tidak dapat melepaskan diri. Dia tidak punya pilihan. Aku hanya bisa menerima pukulan ini dengan tiba-tiba. Menabrak. Sebuah pukulan menghantam dada Chen Ye, gelombang udara menyebar, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Chen Ye meludahkan seteguk darah, pupil matanya melebar, dan tubuhnya terbanting ke belakang. Di hadapan pembangkit tenaga listrik kuno ini, bagaimana dia bisa menghentikannya? Itu sama sekali tidak pada level yang sama. Tubuhnya mematahkan dua pohon belalang sebelum dia berhenti. Hampir tidak berdiri diam. Semua organ dalam tidak nyaman. Pukulan lawan dapat dianggap sebagai kekuatan 1000 poin. Di hadapan kekuatan dan nafas absolut, dia tidak memenuhi syarat. Pada saat ini, Chen Ye mengepalkan tinjunya dengan erat, dan mata yang pantang menyerah itu seperti serigala yang terluka. Pukulan ini hampir membunuhnya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik kuno. Bai Zanyuan tersenyum saat melihat pemandangan ini. Wah, bukankah kamu baru saja gila, kenapa kamu tidak gila? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku meninggalkan Zhenmeng untuk mencuri harta karun? Dengan tuan seperti itu, apa binatang tua Zhenmeng? Tuan, saya ingin anak ini memotong tangannya, dan dia tidak akan dapat membentuk formasi dalam hidupnya. Saya ingin dia hidup daripada mati. Hantu pada kipas kuno mengangguk, menatap Chen Ye dengan jijik. Sebagai seorang guru, saya tentu ingin memuaskan Anda. Mendengar kalimat ini, Jilin, yang sedang menonton pertempuran, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saat itu, Bai Zanyuan menyerahkan segalanya dan melakukan hal-hal tragis, dan bahkan mencuri kipas arai kuno dari aliansi arai, dan semua orang di seluruh Kunlun Su tidak mengerti. Karena jika Bai Zanyuan mau menunggu, dengan bakatnya, dia harus menjadi pemimpin aliansi berikutnya, dan kipas kuno ini juga akan menjadi milik Bai Zanyuan. Sekarang, ketika Jilin mendengar kata-kata roh alat, dia langsung terpana. Penggagas segalanya adalah artefak ini. Adapun tujuan apa, Bai Zanyuan akan mematuhi seperti ini, itu tidak masalah lagi. Chen Ye dalam bahaya. Niat membunuh artefak kipas kuno dilepaskan, dan ditembak dengan keras. Pukulan ini melampaui Sein Realm, dan bahkan mencapai serangan terkuat dari pembangkit tenaga listrik Sein King Realm. Bab 670. Dari tembakan Chen Ye barusan,
Jilin tahu bahwa kekuatan Chen Ye mungkin ada di alam Immortal Ascension. Jika Anda menggunakan metode formasi, Anda dapat mencapai alam suci. Tapi roh alat menembak terlalu cepat, Chen Ye tidak punya kesempatan untuk menyingkat formasi sama sekali. Jilin meletakkan makanan ringan di tangannya dan berjalan langsung menuju roh alat. Karena Chen Ye tidak bisa menghentikannya, dia adalah satu-satunya yang bisa melakukannya tidak peduli apa. Chen Ye sangat penting bagi saudara perempuannya, dan dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Chen Ye. Chen Ye, bibiku tidak akan menyakitimu. Wajah Chen Ye pucat, dia tahu betul bahwa kekuatan Jilin tidak bisa menahan kekuatan roh artefak ini sama sekali. Dia akan berbicara, tetapi sudah terlambat. Jilin telah datang ke depan roh alat, dan bahkan memotongnya dengan satu pedang. Item Spirit Master mencibir, ini di luar kekuatanmu sendiri. Kata-kata itu jatuh, dan dengan lambaian lengannya, pedang di tangan Jilin langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, tubuh Jilin tampak membeku, dan dia terbang dalam sekejap. Dia menabrak pohon raksasa. Pingsan di tempat. Melihat adegan ini, Chen Ye benar-benar marah. Zanlong Wentianjian, keluar. Setelah raungan, pedang panjang dengan cahaya pedang tertinggi menembus segalanya dan menembus. Chen Ye memegang pedang panjang dengan 5 jari, berubah menjadi bayangan, dan datang ke arah roh alat. Apapun dirimu, matilah untukku. Kemarahan tak berujung, berubah menjadi pedang. Pada saat ini, Chen Ye dikelilingi oleh guntur dan kilat. Seekor naga darah langsung keluar dari tubuh. Kemarahan itu benar-benar menyebabkan formasi sihir di tubuhnya pecah secara langsung. Pesona takdir ditawarkan pada saat yang sama. Raungan naga bergema di langit dan bumi, dan kabut darah di sekitarnya benar-benar menghilang. Melihat hantu naga darah bergegas ke langit, lalu menukik ke bawah, melingkari tubuh Chen Ye. Roh alat itu jelas sedikit terkejut. Hah? Anak ini dari mana? Tapi bawahan di belakang Bai Zanyuan melihat pemandangan ini, tapi itu seperti hantu. Titik petir kendalikan naga dan pedang itu. Mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru, "Bos, orang ini. Orang ini adalah Ye Jitian." Mendengar 3 kata Ye Jitian, mata Bai Zanyuan tiba-tiba menyusut, dan kemudian menatap Chen Ye. Dia menolaknya untuk pertama kalinya. Ada desas-desus bahwa kekuatan Ye Jitian ada di alam Raja Suci, dan bahkan mungkin di alam pengembalian Void, tetapi anak ini ada di alam Ascension Immortal, jadi celahnya terlalu besar. Tapi pemandangan di depannya harus membuatnya curiga bahwa pihak lain adalah Ye Jitian. Karena tidak ada seorang pun di Kunlun Su yang dapat mengendalikan ketiga hal ini secara bersamaan. Dia tidak berani berpikir terlalu banyak, dan berkata dengan cepat, "Tuan, cepat dan bunuh anak ini sangat aneh, dan mimpi buruk Kunlun Su menyebar." Roh alat juga menyadari ada yang salah dengan Chen Ye, mengangguk, meraih dengan 5 jari di kekosongan, dan pedang formasi menggenggam hatinya. Detik berikutnya, pedang formasi ditembakkan. Bagaimana bisa Chen Ye duduk diam pada saat ini? Kekuatan naga darah dan naga ilahi menutupi seluruh tubuh, dan pedang surga pembunuh naga terkuat menebas langsung. Perpecahan ini tampaknya membuka dunia hancurkan dengan momentum tertinggi. Pedang formasi itu hancur di tempat. Pedang Qi yang tak berujung merobek orang-orang Bai Zanyuan yang masih menonton. Kabut darah meledak. Bahkan Bai Zanyuan dikejutkan oleh energi pedang dan memuntahkan seteguk darah. Bang! Meskipun dia memblokir pedang, Chen Ye mundur 10 langkah. Ketika dia bereaksi, roh alat sudah muncul di tubuh Chen Ye. Wah, aku akui bahwa kamu berada di luar dugaanku. Jika kamu tidak mati, dalam 10 tahun, itu pasti akan mengancam status muridku, jadi kamu benar-benar tidak bisa hidup. Detik berikutnya, roh alat membawa kekuatan menakutkan dari surga dan bumi dan kekuatan para dewa, dan telapak tangan ingin menembus tubuh Chen Ye. Setelah Anda menyentuhnya, Anda pasti akan mati. Ini adalah kepercayaan dirinya sebagai pikiran spiritual yang kuat yang bertahan di zaman kuno. Sekarang sebagian besar pembangkit tenaga listrik Kunlun Su tidak bisa menghentikannya. Dia berpikir bahwa Chen Ye akan berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi dia tidak berharap Chen Ye mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangan. Jari tengah menunjuk ke arahnya. Senyum di sudut mulut itu misterius. Tiba-tiba, Chen Ye berbicara. Tuan kuno. Apakah kamu pikir kamu adalah Tuan kuno? Apakah kamu tahu bahwa ada ratusan Tuan kuno berdiri di belakangku? Kamu kentut. Kata-kata jatuh,
ada awan gelap antara langit dan bumi. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya tidak aktif di awan. Setelah jatuh, itu pasti akan mengakhiri dunia. Pada saat yang sama, rasa kesepian menyebar ke segala arah dengan Chen Ye sebagai pusatnya. Pembentukan roh artefak di kipas kuno hancur di tempat. Ekspresi semangat alat telah benar-benar berubah untuk beberapa alasan, ada sedikit ketakutan di hatinya. 100 kuat. Matanya menyipit, dan dia menyangkalnya untuk pertama kalinya. Bagaimana bisa? Kekuatan besar adalah kesempatan tertinggi bagi praktisi Kunlun Su, cukup untuk berdiri di dunia. 100 pendeta masih bisa mendapatkannya. Sama sekali tidak ada hal seperti itu di dunia. Dia tidak lagi ragu-ragu, meningkatkan kekuatannya, dan ingin menembus tubuh Chen Ye. Tetapi pada saat ini, mutasi menonjol. Sebuah hantu muncul tepat di depan matanya. Pihak lain mengenakan jubah panjang, dengan rambut putih berkibar, matanya sedikit menyipit, tetapi ekspresinya membuat orang tiba-tiba merasa kedinginan. Poin kuncinya adalah bahwa nafas pihak lain jauh melebihi miliknya. Ini. Sebelum roh alat itu bisa bereaksi, lelaki tua yang tiba-tiba muncul itu meraih pergelangan tangan lawannya dengan pegangan biasa. Detik berikutnya, dia merasa bahwa semua kekuatan dalam dirinya telah menghilang. Bahkan paksaan tertinggi menelannya. Hanya mengandalkanmu, berani menyentuh orang-orang tuanku yang tak terpadamkan. Detik berikutnya, kekuatan dewa tertinggi terhempas. Roh alat itu terluka parah dalam sekejap, dengan wajah pucat, dan bahkan terbang keluar. Mengerikan. Tidak ada apa-apa selain ketakutan di wajahnya yang arogan. Karena dia mendengar kata-kata Tuhan yang tak terpadamkan. Di zaman kuno, Kunlun Su hanya memiliki satu Tuan abadi. Pada saat itu, dia hanya bisa memandang yang maha kuasa ini. Tapi sekarang sudah muncul. Bagaimana bisa? Merasa bahwa napas di sekitarnya tertahan oleh paksaan, dia tidak berdaya dan ketakutan. Detik berikutnya, dia berlutut tepat di depan Tuan yang tak terpadamkan. Tuan, saya tidak tahu tuanku telah mendarat di sini, dan saya bahkan tidak tahu bahwa pemuda itu milikmu. Harap tenang. Dia takut, benar-benar takut. Dia sama sekali tidak setingkat dengan Tuan yang tidak bisa dihancurkan. Mata Bai Zanyuan yang terluka hampir menatap keluar. Dia selalu merasa bahwa Tuan Kunlun Su yang paling tak terkalahkan benar-benar berlutut. Dia belum pernah melihat tuannya begitu malu, dan keduanya bahkan tidak berkelahi. Tuan, Anda adalah... Begitu Bai Zanyuan mengucapkan kata-kata itu, Kiling menunjukkannya, dan langsung menembus tubuh Bai Zanyuan. Hati Bai Zanyuan langsung berubah menjadi lubang besar. Makna kematian menyelimuti tubuhnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dibunuh oleh tuannya. Pembunuhan tanpa ampun seperti itu. Roh alat itu terus bersujud dan berkata dengan tulus dan ketakutan, Tuanku, semuanya dihasut oleh anak itu. Aku membunuh anak ini hari ini, dan aku meminta Tuan untuk menghukumnya dengan ringan. Antara hidup dan mati, tidak ada yang namanya persahabatan. Cara tanpa kompromi adalah hukum kelangsungan hidup Kunlun Su. Tubuh Bai Zanyuan akhirnya jatuh ke tanah.